Itu adalah Jakarta International Stadium, sebuah fasilitas megah yang berdiri di atas kesedihan. jangan kasih P. Jangan kasih P. Lawan tinggi tumbuhan.
Everything is awesome. Lihat mana kita, lihat situ ya. Oke, jadi gedung di belakang ini konon adalah Green Building level Platinum, kalau nggak salah. Yang berarti pembangunannya itu secara keteraturan, secara aturan lingkungan dan segala macamnya level terbaik lah pokoknya. Limbah dan segala macamnya dipikirin banget, level terbaik karena itu standarnya FIFA. Makanya tadi barusan gue sempat bilang rumput yang di dalam sama rumput yang di situ sama karena itu juga standar FIFA. Nah ini stadion gede banget, kapasitasnya 84 ribu, 82 ribu, gede sekali. Sebenarnya lebih gede daripada kapasitasnya GBK. GBK tadinya 80 ribuan juga kalau lu inget, kalau lu suka jogging tuh ada tulisannya. Tapi mereka renov sehingga total jadi 70-an ribu. Nah ini yang rencananya akan jadi markasnya Persija. Makanya kalau lu beli jersey Persija sekarang, di sini tuh ada logonya tuh 93 tahun tapi juga logo Jakarta International Stadium. Masuk kita? Yuk. Ini sebenarnya motif Betawi. Oh wow. Ini tuh adalah rem timur. Ada rem timur, ada rem barat. Lebih panjang yang rem barat. Nah, rem barat itu justru akses utamanya karena kalau lu naik Transjakarta, halte Transjakartanya di sebelah sana. Jadi lu naik Transjakarta, turun langsung di rem barat, kemudian masuk ke stadion. Jadi, kalau gue lagi tur stand up, salah satu lokasi wajib itu kan stadion. Johan Cruyff Arena di Amsterdam, terus Allianz Arena di Munchen, terus Old Trafford, Anfield, pokoknya hampir semua stadion di tur yang kota tur yang kami datangin kami samperin stadionnya. Nah, kalau luar negeri kan tentu secara pembangunan stadion kan proper ya, fasilitasnya itu bener gitu. Nah ini tuh gue baru di sini tuh udah mengingatkan, gue inget banget waktu gue ke Munchen. Orang kan suka bilang dari luar tuh persis kayak yang di Munchen kayak Allianz Arena, mirip. Tapi sensasinya juga kayak gitu. Pas jalannya juga kayak Old Trafford tuh, jalan kayak rampnya itu kayak di Old Trafford. Kalau Old Trafford tuh itu Sir Alex Ferguson Way, terus kalau dari situ ada patungnya. Nanti rencananya ada patung gua di sini. Patung Gistelrooy. Striker tak guna, minim manfaat. Nah, tapi kalau ngeliat jalannya di sini ini juga mirip banget kayak Allianz Arena. Waktu itu sih gua datang nggak ada pertandingan jadi kosong. Yang aneh tuh justru Johan Cruyff Arena karena di tengah-tengah kota banget. Sama Anfield. Nah, katanya mereka nyiapin parkir 1.500 mobil. Anda bereaksi dong yang nonton. Orang goblok macam apa yang bikin stadion bola cuma 1.500 mobil? 1.500 mobil itu disengaja kapasitas itu karena diniatkan lu kesini naik transportasi umum. Jadi lu bisa ke sini naik Transjakarta, naik MRT, naik LRT, KRL. Jadi emang diminta untuk naik fasilitas umum. Yang berarti fasilitas umumnya juga ramai persis kayak di luar negeri. Kalau lu nonton Old Trafford gitu ya, nonton Manchester United, lu mau ke Old Trafford tuh semuanya tuh di kereta. Di kereta penuh gitu. Dan lucunya ya, waktu itu gue pernah sama Pio. Waktu itu gue nonton United lawan Leicester. Jadi satu kayak kereta gitu, kayak LRT gitu. Isinya orang pakai MU sama ada orang Leicester, santai aja tuh. Nggak ada apa-apa.
Bawa bocah dan segala macamnya seru gila. Kalau di Old Trafford, area sini ini patung Trinity, area sini nih. Pertanyaannya, Anda yang nonton, siapa yang pas untuk dijadiin patung di sini? Inilah Jakarta International Stadium, sangat megah, sangat besar, tapi kedengeran nggak? Dengar nggak? Suara tangisan rakyat yang digusur. Oke, gue jelasin. Ini adalah stadion yang begitu panjang sejarah pembangunannya. Dimulai dari gue belum lahir. Sekitar tahun 1970-an, 78 kalau gue nggak salah, atau 76. Ini tuh tadinya sebuah area yang pengelolanya dipegang sama kayak semacam developer gitu. Tahun 80 pindah developer. Nah, developer yang merasa punya andil dalam pembangunan lahan ini terus bersengketa sama pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak 80-an sampai dengan kemarin. Makanya sebenarnya ini tuh udah dibahas mau jadi lapangan dari lama. Kalau lu ingat, dari zaman tol, area ini tuh tadinya tuh ada kayak banyak perumahan-perumahan bedeng-bedeng gitu. Kelihatan dari jalan tol kalau lu mau ke bandara. Nah, dulu ini namanya Taman BMW, tapi bukan BMW kendaraan, tapi bersih, manusiawi, harusnya wibawa, tapi resminya berwibawa. Harusnya kan BSB ya, tapi takut disangka Backstreet Boys kayaknya. Nah, jadi Taman BMW itu banyak diisi sama warga. Berkali-kali tahun 2007 atau 2008 atau 2009 gue lupa, eranya Foke itu tuh digusur, gede-gedean digusur. Sedihnya mereka digusur tuh beberapa hari setelah 17-an. Jadi mereka baru aja di sini untuk seru-seruan berapa hari kemudian, tanggal 19 kalau nggak salah, mereka digusur. Mereka tahu mereka akan digusur, tapi kemudian tahun berapa mereka balik lagi, waktu eranya Jokowi BTP juga sempat digusur lagi. Yang waktu tahun 2007 bawa satpol, bawa aparat gitu lah. Pentungan, tameng, jadi mereka diusir. Nah, sejak itu permintaan mereka itu, kalau dari warga ini sih, sebenarnya cuma minta direlokasi nggak jauh dari sini, tapi itu sesuatu yang belum kesampaian. Sementara itu penggunaan tanahnya masih sengketa sama developer. Kemarin tahun 2017, jadi Pemprov sempat menang, digugat lagi, 2017 developer sempat menang. Terus saja. Nah, pas eranya Jokowi BTP, ini emang udah diniatin mau jadi stadion. Cuman waktu itu pengennya stadion kapasitas 40.000, stadion untuk Persija. Nah, pembebasan lahannya akhirnya berhasil di era Jokowi BTP, lanjut ke eranya Anies. Sama Anies dibangun Jakarta International Stadium level internasional, kapasitas 82.000. Jadi kalau misalkan ini diaku-aku sebagai prestasi satu gubernur, rasanya enggak juga. Sama kayak MRT kelarnya di eranya Anies jadi gubernur, tapi kan ini kan udah dari eranya Bang Yos atau eranya Foke ya, gue lupa deh. Tapi MRT itu proses panjang gitu, bahkan dari eranya, kalau nggak salah dari eranya Bu Megawati masih presiden deh, gue juga lupa, silakan dicari tahu sendiri. Tapi artinya fasilitas gede kayak gini, ini tuh proses yang panjang gitu. Makin gede fasilitasnya, makin panjang prosesnya. Bagaimanapun, ini pada akhirnya hari ini udah mencapai 89% kapasitas, progres, 89% progres. Nggak sabar untuk melihat 100%-nya, dan nggak sabar untuk melihat bakal kayak apa di sini. Kebayang nggak? Dan kemarin gue sempat ngelihat Instagramnya si Mas Anies. Kayaknya sempat ngetes lampu gitu.
Jadi ini stadion memang didesain bukan hanya untuk fasilitas olahraga tampaknya, tapi untuk bisa mengakomodir kegiatan-kegiatan lain olahraga, acara festival atau musik dan segala macamnya. Makanya waktu itu sempat ada gosip katanya BTS mau diajak ke sini, tapi BTS-nya kagak tahu apa-apa konon. Nah jadi emang harusnya seperti itu sih. Dulu pembangunan fasilitas olahraga di Indonesia tuh nggak pernah memikirkan akustik, nggak pernah memikirkan lighting dan segala macam. Makanya karena gue MC olahraga ya, nge-MC di acara-acara basket tuh gaungnya gila-gilaan. Harus ada treatmentnya biar bagus. Nah, emang fasilitas modern tuh emang harus udah dipikirin ke arah sana. Ini mungkin sekiranya pengen ada revealing pemain baru tapi di luar hujan. Jadi dibikin kayak begini. Tapi strategis juga loh. Menurut gue di dalam stadion bola tuh butuh tempat kayak gini yang ada rumput sintetisnya untuk kebutuhan foto-foto atau media. Kepake pasti, yakin gue. Wow. Wow, bagus. Mandinya di situ tuh. Wah, bagus ya. Gue bisa membayangkan. Oh, kuncinya pakai kunci ini. Apa? Sensor ya? Smart lock. Iya, smart lock. Kalau di rumah gue masih stupid lock berarti. Itu mungkin untuk TV itu di situ. Jadi, ini adalah kesempatan terakhir kita untuk memastikan kita bisa tembus ke dalam Piala Dunia. Lakukan dengan benar, kawan. Wah, gitu. Orasi-orasi halftime speech gitu. Bagus banget. Tadi kan kita ngelihat itu tuh tempat changing room. Waktu gue di Old Trafford, ada pelajar Indonesia yang memang kuliahnya di sana bilang kayak gini. Dia bilang, Mas, pokoknya nanti setelah Mas Panji ke arah lapangan dari tribun, langsung buru-buru ngambil depan. Biasanya orang tuh kalau misalnya di lapangan tuh pada foto-foto dulu. Jadi pas tour guide-nya jalan, mereka masih ketinggalan. Nah, Mas Panji tinggalin aja lapangan, nanti juga bakal turun ke bawah. Mas Panji nempel ke tour guide-nya karena habis itu ke ruang ganti. Supaya Mas Panji bisa masuk duluan, duduk di tempat yang Mas Panji pengen. Yang lain nanti pasti bakal nunggu. Jadi yang lain pada foto-foto, gue udah nempel deh. Ayo semuanya kita geser, kata tour guide-nya. Terus gue ngikut kan, gue nempel, pas dibuka, gue langsung duduk di depan Rooney, langsung ganti baju pakai baju berdebah. Ada fotonya, nanti gue cariin. Habis itu semuanya nunggu supaya berpengen foto di tempat yang sama, di tempat Rooney. Is, bagus banget. Apa gue stand up di sini? Bagus banget ya. Bagus banget. Kami perkenalkan pemain baru kami, David Nurbianto. Silakan Pak David. Jadi rekan-rekan media, seperti yang sudah sewajarnya setelah diperkenalkan di depan publik di lapangan, sekarang saatnya teman-teman media untuk bertanya-tanya kepada pemain baru Persija, David Nurbianto. Silakan. Ya, dari Animal Planet. Kenapa dari situ? Oh, nggak bisa dari situ ya? Emang Animal Planet nggak boleh ngeliput bola? Nggak boleh. Dari ini dong. Dari Pandit Football. Dari Pandit Football. Mungkin dari Poros Halang ada? Dari Portal. Sorry, jangan yang Fuad, yang satu lagi, yang Patrick. Dari Box to Box. Box to Box mungkin ada pertanyaan, silakan. Ini juga ada podcast Senggol Bacot. Iya. Saya lihat. Iya. Selamat datang teman-teman Senggol Bacot. Saya akan memberikan yang terbaik di tim saya. Ya. Itu jurnalis dari Brazil tuh. Silakan. Bahasanya saya nggak ngerti. Dia bilang Anda punya target mencetak berapa gol dalam satu musim? Dalam satu musim saya targetnya 50 gol. 50 gol. 50 gol. Orang mah ini aja dulu ya. Berharap aja dulu, ikhtiar. Ikhtiar dulu aja. Iya, situ dia. Ingat banget ini. Bagus ya?
Tadi sebut stand up juga nih. Iya baru tadi ngomong bikin mini show ya. Ya ngomong-ngomong soal relokasi warga. Jadi rencananya, jadi sebenarnya mereka itu akan dikasih rusun. Mereka tuh disebutnya kampung bayam kalau nggak salah. Gara-garanya waktu mereka di sini tuh mereka cocok tanam sayur mayur. Nah makanya nanti mereka akan direlokasi di rusun kampung bayam atau kampung rusun bayam ya, atau kampung bayam susun. Namanya apa sih? Kampung rusun. Kampung susun bayam kali kampung susun. Tapi yang pasti warga yang tadinya di sini akan ada di kompleks yang sama. Jadi di kompleks yang besar ini ada kantor, ada segala macam, plus ada rusunnya mereka. Jadi mereka ada di tempat yang sama, di mana 40% bangunan, 60% area hijau, supaya mereka bisa cocok tanam lagi seperti sedia kala. Jadi pada akhirnya permintaan mereka emang dapat juga oleh Pemprov disiapkan gitu si rusun untuk mereka direlokasi. Sebenarnya nggak ya lokasi masih sama, cuman kampungnya ke atas, terus tetap bisa cocok tanam, tetap bisa nanam bayam. Terus mereka tuh sebenarnya sambil nunggu tempatnya jadi, mereka tuh dikasih uang untuk ngontrak gitu-gitu. Cuman ada beberapa yang dikasih uang untuk ngontrak jadi pulang kampung. Tapi mereka sebenarnya dikasih ini lu ngontrak dulu sementara lagi dibangun, nanti lu dipindahin lagi ke sini. Gitu rencananya. Dan nanti dan kalau gue nggak salah pada saat ini beberapa di antara mereka tuh dikasih kesempatan untuk dagang makanan gitu. Jadi kayak kantin gitu, buka warung gitu untuk makan pekerja-pekerja yang ada di sini. Dan nanti ketika stadionnya jadi, beberapa di antara mereka dipekerjakan juga. Jadi mungkin yang bersih-bersih, mungkin jadi pemain, siapa tahu. Kan kita nggak tahu. Loh, siapa tahu ada yang jago main bola di Kampung Bayam, kan kita nggak tahu gara-gara makan bayam, tetet gitu. Popeye namanya. Jadi ini adalah area VIP-nya. Jadi kalau pejabat rasanya nonton di sini nih. Ketua PSSI, presiden, segala macam, gubernur, menteri-menteri nontonnya di sini kelihatannya. Nah itu yang lagi dipasang itu adalah instalasi untuk kaca anti peluru. Walaupun kita berharap nggak ada peluru dan pistol bisa masuk, agak kurang paham juga kenapa. Mungkin takutnya ada pejabat yang tidak disuka dan takut ditimpu. Harusnya ini kaca anti botol isi kencing bisa sering digituin. Barusan gue mikir ya, gue ngelihat tempat segede ini, gue nggak niat lu stand up di sini. Nggak. Kevin Hart kan pernah stand up di stadion. Gue nggak ada keinginan untuk stand up di stadion. Nggak enak pasti. Nge-rap gue mau. Gue pernah nge-rap di GBK. Terima kasih Pak Jokowi. Acara kampanye. Inilah dia fasilitas yang mengagumkan, milik Jakarta, milik Indonesia juga pada akhirnya, milik Persija, diniatkannya jadi markasnya Persija. Konon mereka akan resmi launching, peluncurannya bulan Maret 2022. Jadi kita lihat akan ada gembar-gembor apa, tapi yang pasti ini akan sangat menjadi sebuah destinasi wisata. Sebagaimana gue kalau lagi tur suka nyamperin stadion bola, walaupun nggak ada pertandingan, gue yakin ini juga akan disamperin. Apalagi konon kabarnya gue denger mau ada stadion tour. Persis kayak di luar negeri. Jadi nggak ada pertandingan tapi lu bisa bayar untuk stadion tour. Lu bisa masuk ke area-area yang tadi kita samperin. Waktu gue call Trafford, gue ke area presscon, ke area baju ganti, ke tribun, ke bawah, ke kantin. Ini kantinnya belum ada. Nah mohon doanya moga-moga Comika bisa ngisi sponsor di sini. Jadi namanya Tribun Comika. Kalau masih kemahalan, Gerbang Timur Comika. Kalau masih kemahalan, gawang gue sponsorin. Gawang Comika. Kalau masih kemahalan, Bambang Pamungkas menyundul ke gawang Comika. Kalau masih kemahalan, tiang corner kick.
Bambang Pamungkas akan mengambil corner dari corner kick Comika. Kalau masih mahal. Lu lihat alat itu nggak yang dipakai untuk bersihin rumput? Comika. Sponsor dari Comika. Ya kita lihat ada petugas potong rumput dari potong rumput Comika gitu. Tapi sampai sini dulu, terima kasih banyak. Moga-moga cukup untuk membuat lu penasaran nanti hasil akhirnya seperti apa. Gua dapat keberuntungan akses untuk bisa ngelihat. Kita tunggu aja ketika bulan Maret jadi seperti apa. Thank you. Cuman 5. Lu tau gak sih nasi kotak tuh soal kayak yang dibagi-bagi gitu, kayak plastik-plastik gitu. Ikan bihun, nasi, sama tempe orek cuman 1, 2, 3, 4, 5. Cuman 5 gini doang deh. Sini, itu trompet kamu. Saya. Trompet punya siapa? Punya saya. Bisa main trompet gak? Belum pernah saya tiup. Orang lu tidur mulu di kelas. Gua tidur kan karena gua hafal. Siapa penemu bunuh Amerika Serikat? Orang Michael Jackson. Nah kan salah juga dia. Kemampuan logikanya buruk dan gak mampu berbahasa dengan baik. Gua menyebutnya dengan netizen. Dan membentuk identitas saya. Saya sekarang targetnya jadi kepala daerah. Cita-cita utama saya menjadi Presiden Republik Indonesia. Karena Bang Panji. Gue anjing goblok nih orangnya.